melindungi keluarga. Dingin, sayang. Setelah semua anak-anak mereka keluar dan masuk ke dalam kamar masing-masing, Darren langsung mengunci pintu kamar hotel dan berlari ke arah sang istri setelah itu. Sudah tidak sedingin tadi, kok? Balas Yuri sambil menyisir rambutnya. Rasanya tambah dingin deh. Makanya, aku butuh kehangatan. Alasan. Yuri menyudahi menyisir rambutnya dan langsung saja memeluk sang suami, yang hari ini terlihat sangat tampan sekali di mata Yuri. Cuk. Terima kasih, ayah. Ucap Yuri sambil tersenyum memamerkan giginya yang putih bersih setelah selesai bersih-bersih lagi. Setelah makan. Di sini belum, sayang. Ucap Darren yang memajukan bibirnya. Karena tadi, Yuri hanya mengecup kedua pipinya saja. Yuri mengelus lembut. Bibir seksi sang suami dan matanya menatap mata yang sangat dia sukai itu. Kalau bagian ini, nanti saja. Sekarang, aku hanya mau menciumi pipi gemes ini. Aku sangat suka sekali dengan kulit yang baru saja dicukur seperti ini. Agak geli-geli gimana gitu, karena kamu suka malas lama-lama membersihkannya. Yuri meletakkan tangannya di leher sang suami. Terima kasih, Tuan Darren Putra Zen, atas liburan akhir tahunnya ya, sayang. Apa? Aku nggak dengar. Terima kasih atas liburannya, Tuan Darren Putra Zen. Ulang Yuri lagi, sambil mendekatkan bibirnya di dekat telinga sang suami yang mulai budek itu. Bukan itu, kamu panggil aku apa tadi? Tanya Darren dengan senyuman yang sudah merekah. Tuan Darren Putra Zen. Memanganya, aku panggil kamu apa? Jangan seperti itu, sayang. Kamu panggil aku apa tadi? Ulang Darren, sampai dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Aku manggil kamu dengan sayang? Apa kamu tidak suka? Atau kamu mau dipanggil Darren terus-menerus sampai adik Dion lahir? Oh, terima kasih, Tuhan. Akhirnya istri aku dengan sangat sadar, tanpa ada dorongan dari siapapun, mau memanggil aku dengan panggilan sayang, tidak menyebut nama lagi. Lebay. Yuri memukul dada bidang sang suami. Karena dia juga merasa sangat malu sekali menyebut kata sayang kepada pria yang sudah menjadi suaminya selama belasan tahun itu. Ini tidak lebay, sayang. Tapi, bentuk rasa syukur aku kepada Tuhan. Apa yang aku inginkan selama 2022 akhirnya terwujud semua. Bisa bertemu dengan kamu dan anak kita lagi. Aku juga bisa menikah lagi dengan kamu. Supaya hubungan kita kembali sah dan aku juga bisa mendengar kamu yang memanggil Aju dengan panggilan sayang sama saat kita awal-awal menikah sebelum Dion lahir. Yuri yang sadar kalau selama ini dia terkesan sangat egois kepada sang suami. Langsung saja mengucapkan kata maaf. Maaf. Kalau aku sangat ragu sekali. Hanya karena sebuah panggilan. Yang bahkan mudah saja dikatakan oleh semua orang. Tapi aku malah tidak bisa sembarangan mengatakan kata sayang kepada pria yang sangat aku sayangi dan sangat aku cintai ini. Darren tidak menjawab. Tapi semua orang pasti akan tahu seperti apa kebahagiaan seorang Darren Putra Zen sekarang. Dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya saja. Tentu semua orang tahu, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik sekali. Seperti inilah kehidupan yang sangat dia impikan sejak dulu. Hidup berbahagia dengan istri dan anaknya. Keluarga besarnya bisa memberikan dukungan dan tidak lagi menekan sang istri yang tidak sekaya keluarga Zen. Bahkan sekarang, kedua orang tua Darren selalu memberikan dukungan kepada sang anak. Mereka tidak mau lagi mengganggu kebahagiaan sang anak. Bahkan, Akbar Zen dan Yola Zen tidak lagi keras kepala menekan Darren supaya bisa mendekati semata wayang mereka. Dion putra bintang Zen. Akbar Zen dan juga Yola Zen akan menunggu saja. Cucunya itu akan datang dan menerima semua permintaan maaf mereka berdua yang sudah sangat maksimal mereka lakukan selama ini supaya bisa dimaafkan. Kedua pasangan parubaya itu bahkan hanya pergi ke sekolah sang cucu atau pergi ke apartemen sang anak. Jika mereka kangen melihat langsung wajah cucu laki-laki mereka
yang sangat tampan dan juga sangat pintar sekali, hampir dalam semua bidang. Aku sangat bahagia sekali. Kehidupan kita bisa seperti ini lagi. Aku berharap tidak akan ada gangguan dari pihak manapun dengan kehidupan kita ke depannya. Amin. Balas Yuri sambil mengaminkan doa sang suami tentang kehidupan keluarga mereka ke depannya. Aku harap kita akan bahagia sampai kakek, nenek. Tapi jika suatu hari Tuhan berkehendak lain, aku hanya berharap untuk pergi terlebih dahulu dari kamu, sayang. Kehilangan kamu akan sangat menyakiti aku dan mungkin bisa membuat aku gila. Jadi, jika aku yang pergi terlebih dahulu, tentu saja aku tidak akan merasakan kesakitan itu lagi. Kita sedang dalam suasana yang sangat bahagia sekali. Kenapa malah membahas kematian sih? Balas Yuri sambil melepas rangkulan tangannya kepada sang suami karena sangat kesal. Kematian itu pasti akan datang, sayang. Sebenarnya, aku ingin kita sehidup dan semati berdua. Tapi, aku ingat lagi dengan anak kita, Dion, yang pasti akan sangat terluka jika kedua orang tuanya pergi secara bersamaan. Walaupun nanti, entah ada atau tidak, dia akan memiliki adik. Tapi, tentu saja kehadiran orang tua akan sangat dibutuhkan bagi Dion. Aku tidak suka kamu bahas hal seperti ini deh, sayang. Jangan buat aku marah. Kalau kamu mengatakan kematian dan kepergian lagi, maka jangan harap ada jatah malam sampai tahun besok. Ingat itu. Yuri yang sangat kesal sekali dengan sang suami. Langsung saja naik ke atas ranjang empuk mereka dan menenggelamkan dirinya di sana. Sampai tidak ada lagi yang terlihat karena seluruh tubuh Yuri telah tertutup selimut. Jangan mendekat. Sampai kamu membuang semua pikiran aneh yang tidak aku sukai itu. Kita bahkan baru bertemu lagi dan di saat kita sedang berbahagia, kamu malah mengatakan kesedihan. Aku benci kamu, Darren Putrazen. Hicks. Darren mengusap wajahnya. Dia juga tidak mau mengatakan hal sedih seperti ini. Tapi, entah kenapa, mulutnya malah mengeluarkan semua kata-kata itu sampai membuat istrinya menangis sekarang. Darren tidak langsung naik ke atas ranjang. Tapi, dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dulu. Sebelum bergabung bersama sang istri. Kenapa lo ngomong gitu, Ren? Bahkan sejak tadi, istri lo sudah sangat baik, mau memulai malam indah untuk kalian. Tapi, lo hancurkan semuanya. Dengan ucapan lo yang sangat tidak bermutu itu. Monolog Darren dengan dirinya sendiri, sambil memandangi wajahnya di depan cermin yang ada di dalam kamar mandi itu. Semuanya berantakan. Ren, semuanya berantakan. Jerit Darren sambil membilas wajahnya beberapa kali untuk menghilangkan kegelisahan yang dia rasakan. Setelah merasa dirinya sudah tenang, Darren langsung saja naik ke atas tempat tidur setelah mengganti kembali pakaiannya yang basah karena terkena cipratan air. Maaf, sayang. Jangan nangis lagi. Aku minta maaf dan tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Aku akan selalu berdoa kepada Tuhan, supaya kita berdua diberikan umur yang panjang dan bisa membesarkan anak-anak kita nantinya, sampai mereka mempunyai anak juga. Aku salah bicara tadi. Tolong maafin aku, sayang. Tolong. Aku tidak kuat lagi mendengar kamu menangis. Masa malam pertama kita di Seoul, Korea Selatan, diiringi oleh suara tangisan, bukan suara lenguhan kenikmatan. Sih, padahal aku sudah susah payah mengatur liburan bersama dengan kamu, supaya kita bisa menikmati malam di lain tempat, bukan hanya di dalam kamar kita saja yang ada di apartemen. Ayolah, sayang, jangan nangis lagi. Darren masih sangat kesulitan untuk membujuk sang istri, yang bahkan tidak mau melepaskan selimut tebal itu. Suara tangis istrinya masih dapat Darren dengar dan itu membuat dia merasa sangat sakit sekali. Darren telah berjanji tidak akan pernah membuat istrinya menangis. Tapi sekarang,
dia malah membuat istrinya menangis ketakutan karena ucapannya saja. Maaf. Pagi menjelang dan suasana semakin terasa dingin. Semalaman dia memang tidur nyenyak, karena setelah puas menangis, istrinya itu malah memeluk tubuh Darren, seolah dia sangat ketakutan sekali jika Darren benar-benar pergi. Bahkan, sampai pagi seperti ini, istrinya masih lelap tidurnya. Dari dalam kamarnya saja, Darren bisa melihat kalau salju turun dari jendela kaca kamarnya. Pasti suhu di luar sangat dingin sekali. Gumam Darren. Di kamar saja, rasanya pasti akan sangat nikmat sekali. Tapi, ketiga anak remaja, yang kelebihan kekuatan itu, pasti tidak akan mau, hanya bermalasan saja, di dalam kamar. Gumam Darren. Setelah bergumam sendiri, Darren malah ingin tidur lagi, menemani istrinya yang masih nyenyak dalam tidurnya itu. Tapi, belum sempat mata Darren menutup. Bunyi ponselnya langsung saja mengganggu Darren. Dengan sangat malas, Darren mengambil ponselnya dan malah terkejut melihat nama sang anak yang tertera di sana. Ada apa? Dion. Selamat pagi, Ayah. Apa Ayah tidur nyenyak? Tanua Dion malah berbasa-basi, seolah mereka berjauhan saja. Selamat pagi, anaknya Bunda dan Ayah. Kenapa kamu malah menelepon pagi begini? Sana tidur lagi. Ayah juga mau lanjut tidur lagi. Karena cuaca yang sangat dingin sepertinya di luar sana. Iya. Dion tahu. Makanya, Ayah bukain Dion pintu dulu. Maksudnya? Tanya Dion, tidak mengerti dengan perkataan sang anak. Dion ada di depan pintu. Ayah. Dion sudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Lian malah kembali mengambil selimut saat Dion ajak bicara tadi. Makanya, Dion mau ke sini saja. Kembali lagi saja ke dalam kamar kamu. Dion. Ayah malas. Buka pintu nih. Bukain dong, ya. Dingin ini. Darren mengalah, untung saja. Semalaman dia dan sang istri tidak melakukan apapun. Sehingga kamar mereka masih terlihat rapi dan tidak akan berantakan. Seperti kapal pecah. Jika Darren dan Yuri telah bergulat. Pakaian istrinya juga masih utuh. Sehingga dia tidak perlu ketahuan dengan sang anak yang sudah beranjak dewasa itu. Darren berjalan membuka pintu untuk sang anak. Ceklek. Terima kasih, Ayah. Sapa Dion dengan senyuman yang sangat lebar. Membuat Darren yang awalnya sangat kesal langsung saja meleleh melihat senyuman menawan sang anak. Sama-sama, Darren dan Dion masuk ke dalam kamar. Ternyata, di atas ranjang Yuri telah bangun dan langsung saja membentangkan tangan untuk menyambut sang anak. Dion tersenyum penuh kebahagiaan. Tanpa rasa canggung sama sekali, dia naik ke atas ranjang dan memeluk bundanya. Anak bunda, kok pagi banget bangunnya? Sih, kita masih ada banyak waktu di sini. Apa Dion gak ngerasa jet lag? Tanya Yuri, mengusap rambut sang anak. Iya sih. Tapi, semuanya sudah mendingan kok. Sekarang, udah baik-baik saja. Yuri tahu, penerbangan kali ini adalah penerbangan kedua sang anak setelah mereka kembali waktu itu. Sekarang, waktu yang ditempuh tidaklah sedikit. Jadi, pasti anaknya akan merasakan keanehan di dirinya. Baiklah, ayo tidur lagi. Nanti, akan Bunda bangunkan. Melihat pemandangan itu, Darren tidak marah atau kesal seperti biasa. Dia malah senang dan ikut bergabung dengan sang anak. Darren tidur di samping sang anak. Sehingga sekarang, Dion dipeluk oleh ayah dan bundanya. Dion tidak malu atau risih sama sekali. Karena inilah yang dia inginkan. Kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Darren dan Yuri juga sangat senang sekali. Karena masih bisa merasakan anaknya bermanja-manja seperti sekarang. Jika dia sudah bertambah dewasa lagi, pasti dia akan malu dipeluk oleh kedua orang tuanya. Ayo kita tidur lagi. Dion mengangguk dan dia langsung menutup matanya. Senyuman di wajah Dion tidak akan bisa berbohong kalau dia sangat bahagia sekarang. Semua hal yang tidak dia dapatkan sejak kecil,
dia dapatkan sekarang. Kehidupan telah berubah dan dia juga tidak perlu lagi mencari uang susah-susah untuk membantu bundanya. Sekarang, mereka sudah punya uang dan bahkan Dion bisa jalan-jalan ke luar negeri. Keluarga bahagia itu saling berpelukan, menghangatkan badan. Dengan cuaca yang dingin, salju terus turun, semakin menambah nyenyak tidur mereka. Pagi itu, di Indonesia, Akbar Zain dan juga Yola Zain tersenyum setelah mendapatkan foto kebahagiaan sang anak. Diam-diam, Darren mengambil foto kebersamaan mereka pagi itu. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Korea yang hanya berjarak 2 jam saja, sehingga sekarang kedua pasangan parubaya yang seharusnya sudah pensiun itu kembali bekerja untuk memberikan waktu berharga untuk sang anak. Mereka terlihat sangat bahagia sekali. Sayang, ucap Akbar Zain yang menatap foto yang dikirimkan sang anak. Di sana, Darren yang masih belum tidur terlihat tersenyum dan mengarahkan kamera ke arah dia, Dion dan juga istrinya Yuri. Anak kita tersenyum dengan sangat bahagia sekali. Pi, ucap Yola Zain sambil meneteskan air mata. Saking bahagianya bisa melihat senyuman sang anak lagi. Iya, dia sangat bahagia sekali. Sayang, dia bahagia bersama dengan keluarga yang sangat dia cintai. Ucap Akbar Zain yang juga ikutan bahagia dengan kebahagiaan anak semata wayangnya itu. Yola Zain menatap foto itu dan mengelus wajah cucunya, yang sampai sekarang masih sangat sulit untuk mereka gapai. Sekuat apapun mereka meminta maaf, Dion masih saja bersikap dingin kepada mereka berdua. Kapan kita bisa memeluk cucu kita satu-satunya seperti itu? Yah, Mami juga ingin memeluk Dion dan memamerkan bahwa kita juga punya cucu laki-laki yang sangat tampan sekali kepada dunia. Dion bukan hanya tampan, tapi dia juga sangat pintar sekali. Pasti akan membuat semua iri dengan apa yang mereka lihat. Bahkan, Dion terlihat sangat sempurna sekali di mata Mami. Pasti akan banyak para pengusaha memberikan anak mereka secara sukarela, sehingga menjadi menantu keluarga Zain nantinya. Jangan bicara seperti itu. Nih, kalau Darren dengar, dia pasti akan marah. Karena dia tidak akan pernah mau anaknya bernasib sama dengan dia nantinya. Biarkan saja Dion memilih jalan hidupnya sendiri. Jangan ikut campur lagi. Nanti semuanya akan sangat runyam, seperti Darren dan Yuri. Kita sebagai orang tua dan bahkan yang sudah akan menunggu ajal ini, tidak usah banyak berpikir tentang masa depan dan bagaimana keadaan cucu kita. Yang perlu kita pikirkan sekarang, apa bisa Darren dan Yuri punya anak lagi? Jika Dion selalu saja bermanja-manja dengan bunda dan ayahnya ini. Akbar Zain terkekeh dan dia menatap foto itu lagi, sambil melihat keadaan kamar yang masih sangat rapi dan bersih. Sepertinya semalam anak bandel kita itu tidak dapat jatah dari istrinya deh. Nih, lihat saja, kamarnya masih rapi. Jika mereka menghabiskan malam bersama, pasti sekarang semuanya akan terlihat berantakan. Sama seperti saat kita tidak sengaja melihat mereka yang sedang mengadun Dion dulu. Hehehe. Sepertinya Darren akan mengeksplor seluruh isi kamar supaya bisa bercinta dengan sang istri sampai membuat Yuri terkapar lelah. Baru dia akan berhenti. Hahaha. Jangan ungkit lagi. Pi, Mami bahkan malu jika melihat ekspresi Darren waktu itu. Dia terlihat tenang saja. Tapi dia malah ketakutan saat melihat Yuri ketakutan. Anak itu tidak akan ada rasa malunya. Tapi, dia akan malu jika istrinya malu juga. Aneh, kan? Masa malu harus lihat-lihat orang dulu? Ucap Yola Zain terkekeh, mengenang masa lalu mereka. Hahaha. Iya, Papi bahkan tidak boleh melihat sedikit pun. Dia mendekap istrinya dengan sangat baik, agar kita tidak boleh melihat sedikit saja tubuh istrinya yang paling berharga itu. Padahal, dia saja yang salah sendiri. Kenapa tidak keluar kamar sampai berhari-hari, sampai membuat kita khawatir dan membuka pintu kamarnya?
Hehehe. Udah, Mami jadi malu ini. Seperti papi, yang tidak seperti itu saja, saat masih muda. Bahkan, dulu, papi mungkin lebih ganas dari Darren. Jika tidak ada masalah dengan rahim Mami, anak kita pasti sudah 12 atau bahkan lebih. Karena papi sangat doyan bikinnya. Keke Yolazen, yang langsung saja menghentikan tawa sang suami, yang sedang menertawakan sang anak. Hehehe. Ternyata papi sama dengan Darren. Papi sampai lupa kalau papi juga begitu. Ucap Akbar Zen sambil mengusap rambutnya yang rapi itu untuk menghilangkan kecanggungan yang terjadi sekarang. Akan Mami jadikan wallpaper ponsel Mami foto ini. Supaya Mami setiap buka ponsel bisa melihat wajah bahagia semua keluarga kita sekarang. Terserah Mami saja. Ayo kita lanjut kerja saja. Papi. Kring. Kring. Belum selesai Akbar Zen berbicara. Masuk panggilan dari anak buahnya. Akbar lama menatap nomor itu dan baru mengangkatnya, sambil meloudspeakerkan, agar istrinya bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh anak buah mereka, yang sedang menjalankan tugas. Ya, ada apa? Selamat pagi, bos besar. Saya hanya ingin menyampaikan satu berita. Kalau sekarang, Shirley dan Fami, besan bos besar, ingin mencelakai Tuan Darren dan juga Nyonya Yuri. Mereka sengaja mendekatkan Nona Maida ke sana, agar memuluskan jalannya. Tapi, saya tahu, anak saya sudah membicarakan hal ini. Tapi, Maida sepertinya tidak menjalankan semua itu dengan baik. Dia memberikan kedua botol racun yang disuruhkan untuk memberikannya kepada Yuri. Kenapa kamu memberikan laporan yang sangat telat sekali? Apa kinerja kamu sudah tidak seperti dulu lagi? Maaf bos besar. Saya juga tahu semua yang Anda katakan tadi. Makanya, karena Anda tahu, saya diam. Tapi sepertinya ini akan menjadi rencana yang sangat besar. Sepertinya, mereka sedikit curiga dengan tingkah laku Nona Maida, yang malah sangat menikmati kebersamaan mereka. Makanya, kedua besan Anda merencanakan rencana kedua. Bahkan, dia juga bersekutu dengan ayah kandung dari Maida sendiri. Sepertinya, mereka memang membentuk tim agar semakin solid melawan keluarga Zen dengan kelicikan mereka, Tuan Besar. Saya hanya ingin Anda ingatkan Tuan Darren dan Nyonya Yuri selalu berhati-hati. Karena saya tidak bisa menghubungi mereka sekarang. Tapi, sekuat tenaga, saya akan menjaga Tuan Darren dan juga Nyonya Yuri. Anak buah saya akan selalu berjaga di sana, bersama dengan yang lainnya, selama Tuan Darren, Nyonya Yuri dan Tuan Muda Dion liburan. Akbar Zen dan Yola Zen yang mendengar semua itu sangat terkejut sekali. Yola bahkan langsung merengkuh tubuh sang suami, karena tidak tega mengatakan hal ini nantinya kepada sang anak yang sedang berbahagia. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai lalai menjaga keluarga saya. Saya akan naikkan bayaran kamu 2 kali lipat dari sekarang. Jadi, jangan pernah mengecewakan saya. Jika nyawa salah satu keluarga saya dalam bahaya, maka nyawa kamu yang akan menjadi gantinya. Paham? Hardik Akbar Zen. Setelah itu, panggilan dimatikan dan Yola Zen malah menangis di dalam dekapannya. Mereka baru saja tertawa terbahak-bahak melihat kebahagiaan sang anak. Sekarang ada saja masalah yang terjadi karena keegoisan besan yang sebentar lagi akan menjadi mantan besan. Kenapa Shirley dan Fami jahat sekali sekarang? Selama ini kita selalu baik dengan mereka. Bahkan kita sampai mau mengorbankan perasaan anak kita sendiri demi persahabatan kita supaya terjalin dengan baik. Kita membantu mereka supaya nilai perusahaan mereka naik di mata publik. Bahkan tanpa meminta imbalan sedikit saja. Tapi mereka seolah sudah lupa dengan apa yang kita lakukan. Sampai ingin merencanakan hal yang sangat jahat seperti ini. Hicks, tenang, jangan menangis, sayang. Semuanya akan baik-baik saja. Darren pasti akan sangat waspada. Dia juga akan selalu
menjaga keluarga bahagianya. Iya, Mami tahu, tapi gimana kalau anak kita yang akan celaka nantinya? Darren itu tidak akan pernah berpikir dua kali untuk menyelamatkan keluarganya. Dia pasti akan memberikan apapun untuk anak dan juga istrinya. Bahkan, tanpa perlu, mereka minta. Akbar Zain juga sependapat dengan pemikiran sang istri. Anak mereka terlalu bucin. Kamu tenang saja, sayang. Sebelum Shirley dan Fahmi bertindak, maka kita yang akan memukul telak jantung kehidupan mereka. Ucap Akbar Zain dengan tersenyum sinis. Berani mereka merencanakan hal jahat, maka tentu saja mereka akan sangat siap dengan apa yang akan aku lakukan kepada mereka semua. Meruntuhkan perusahaan kecil itu tentu adalah hal yang sangat mudah sekali. Gimana, Mi? Mereka hanya kucing yang baru saja mengeluarkan taring. Tapi dengan sangat lancang. Malah mengganggu singa yang sedang tidur. Tidak akan ada lagi persahabatan di antara kita dengan Shirley dan Fahmi mulai dari sekarang. Jika Mami keberatan dengan mantan sahabat Mami itu, Mami bisa menghentikan Papi sekarang. Sebelum semuanya akan terlambat. Gimana? Yola Zain menggelang. Mereka saja mungkin tidak pernah menganggap kita sahabat mereka selama ini. Sepertinya Shirley dan Fahmi hanya memanfaatkan semua kebaikan kita saja. Makanya saat posisinya tergeser, dia mencoba melawan. Untuk mempertahankan semua yang telah susah payah mereka lakukan dengan mengatasnamakan keluarga kita. Baiklah, kita akan buat mereka memisah. Kita bisa menjadi sangat baik. Tapi, jangan salahkan. Jika kita juga bisa menjadi sangat kejam. Akbar Zain langsung saja meminta semua anak buahnya untuk berkumpul. Agar bisa membicarakan hal ini dengan sangat baik. Lebih cepat mereka bergerak. Maka, akan semakin cepat pula, semuanya bisa dicegah. Akbar Zain dan Yola Zain akan melindungi Darren, Yuri dan cucu berharga mereka, Dion. Dari semua keluarga tamak yang tidak pernah bisa berterima kasih itu. Sekarang, Papi dan Mami akan melindungi keluarga kamu. Nak, kami yang telah membawa mereka ke dalam hidup kamu. Maka, kami juga yang akan memusnahkan mereka dari kehidupan kamu. Jika mereka berani menghambat kebahagiaan kalian. Ucap Akbar Zain dengan mata yang sudah memancarkan amarah yang sangat besar. Diana, sudah puas jalan-jalannya? Tanya Darren yang masih memegang tangan sang istri. Sudah, aku sudah lihat cowok-cowok tampan itu. Tapi ternyata anak dan suami aku juga tidak kalah genteng. Hehehe. Seharusnya aku bersyukur diberikan kenikmatan seperti ini. Tidak melihat pria lain lagi yang di televisi terlihat sangat tampan. Makanya, jika mau lihat pria tampan, cukup lihat aku dan anak kita saja, sayang. Mengerti? Iya, mengerti. Bunda memang memiliki Papi dan Dion. Tapi, kalau Maida belum. Jadi, tentu saja Maida masih menginginkan salah satu dari pria tampan itu menjadi masa depan. Kelak. Bermimpi saja, tidak akan bayarkan. Mana tahu, Maida menjadi wanita yang sangat beruntung, karena bisa bersama dengan mereka. Hehehe. Ngarep lu. Ejek Lian. Biarin. Lo sirik aja. Bilang saja, lo itu iri dengan wajah tampan mereka semua, kan? Gue nggak kiri dan nggak akan pernah iri juga. Gue selalu mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan sama gue. Mau itu kekayaan, wajah, dan juga kepintaran. Gue selalu bersyukur akan hal itu. Tidak sama seperti seseorang yang sangat iri dengan melihat punya orang lain. Ejak Lian lagi sambil menyindir Maida dan keluarga maminya. Sudah. Kita lagi liburan. Lian, tidak boleh bicara seperti itu. Bunda tidak suka kalau anak-anak Bunda malah berantem dan saling sindir seperti ini. Hidup damai adalah hal yang sangat indah.
Lian. Jetty, jangan selalu seperti itu ya, Lian. Yuri masih memberikan nasihat kepada Lian, yang masih menatap ke arah Maeda dengan mata yang tajam. Mendengar kalau dia sedang dibela lagi oleh Bunda Yuri, Maeda langsung saja mendekat dan memeluk Bunda Yuri di depan Dion. Lian tidak suka dengan apa yang dia lihat. Makanya, dia langsung saja melepaskan pelukan Maeda kepada Bunda Yuri. Ingat, kita hanya orang luar. Sudah untung diberikan kasih sayang sama Bunda Yuri dan Ayah Darren. Jetty, jangan terlalu berlebihan. Dion saja yang anak kandung. Tidak sampai memeluk bundanya sendiri. Seperti itu. Dion sangat tahu kalau sekarang Bunda dan ayahnya harus berjalan bersama. Makanya, dia tidak manja seperti kamu. Jetty, tolong jaga jarak. Sudah diajak liburan gratis. Tapi, masih saja ngelunjak. Dasar tidak tahu diri. Lian lagi dan lagi, malah bertengkar dengan Maeda. Sifat Lian, yang memang kasar dan tidak pernah bisa menjaga kata-katanya. Pasti akan selalu menyakiti orang yang tidak terbiasa dia perlakukan seperti itu. Tapi, Maeda pengecualian karena bisa dikatakan kalau Maeda dan Lian tumbuh bersama. Karena sejak dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, mereka selalu saja satu kelas dan satu sekolah. Sehingga Maeda sudah terbiasa dengan mulut tajam. Melebihi mulut emak-emak itu. Lebih baik kita makan-makan saja lagi daripada bertengkar di sini. Malu dilihatin sama orang-orang. Ayo Lian, ayah mau makan ayam yang ada 1 ekor di dalam 1 mangkok itu. Apa sih namanya? Kelihatan sangat lezat sekali. Samgyetang. Ayah. Jawab Yuri. Oh iya, kita makan itu saja. Ayah rasanya sekarang bisa menghabiskan 2 ekor ayam, saking laparnya. Menemani kalian yang hanya putar-putar museum. Itu. Tunjuk Darren kembali ke dalam gedung yang tadi mereka kelilingi. Baiklah. Ayo kita pergi semuanya. Let's go. Teriak Dion sambil merangkul sang sahabat dan tidak lupa pula. Dion juga mengajak Maeda yang masih terdiam setelah bentakan Lian tadi. Keluarga bahagia itu masuk ke dalam restoran Korea yang sangat terkenal yang menyediakan menu yang dikatakan oleh Darren tadi. Pemandu wisata yang sudah dibayar mahal-mahal oleh Darren telah memilihkan banyak sekali restoran Korea dengan cita rasa luar biasa. Jasa pemandu wisata itu tentu saja akan memberikan servis yang terbaik bagi tamu VVIP mereka. Annyeonghaseyo. Sapa pemilik restoran dengan sangat ramah sekali. Yuri dan lainnya juga membalas dengan senyum ramah mereka. Pelayan itu langsung saja menunjukkan meja yang masih kosong, karena ternyata restoran itu sangat ramai sekali dan untung saja saat keluarga Darren masuk. Ada 1 keluarga yang telah selesai, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama. Silahkan dipilih menu makanannya, Tuan. Ucap pemandu wisata itu memberikan buku menu. Darren memilih beberapa menu dan Yuri juga memilih menu yang sama dengan sang suami. Yang lainnya juga ikut-ikutan, sehingga menu semuanya sama-sama memesan samgyetang. Cuaca yang sangat dingin. Pasti mereka sangat suka menu yang hangat dan juga berkuah. Setelah ini, kita juga akan pergi ke street foodnya, yang banyak menjual makanan itu ya, Pi. Baiklah. Memang, perut Maeda masih kuat untuk makan lagi, sayang. Tanya Yuri dengan sangat ramah kepada Maeda yang sudah kembali banyak bicara setelah lama diam. Masih, Bunda. Maeda tidak akan diet di sini. Kita beli semua makanan lezat yang kita lihat. Kapan lagi bisa liburan seperti ini? Kami sudah kelas ke-12. Sehingga, tentu saja setelah ini akan dihadapkan pada ujian dan ujian sampai kami lulus nanti. Makanya, selagi ada waktu, ayo kita puas-puasin makan dan liburan sebelum pusing dengan ujian dan pemilihan perguruan tinggi. Yuri tersenyum mendengar anak perempuan cantik itu berbicara banyak hal yang dia rasakan. Yuri memang terlihat terlalu baik sekali.
karena dia tidak akan tega dengan anak-anak. Yuri tahu, di mata Maida banyak sekali tatapan iri kepada anaknya Dion. Tapi, dia membiarkan saja sampai Maida paham. Seperti apa yang dikatakan oleh Lian tadi. Hidup dan besar dalam pola asuh yang salah bisa menjadi masalah bagi pola pikirnya. Maida terbiasa diajarkan egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Pasti, dia akan sangat susah keluar dari zona seperti itu. Tapi, sebisa mungkin Yuri membuat Maida selalu tenang dan perlahan-lahan mengubah kehidupan gadis remaja yang sudah menjadi pion dari keegoisan orang tuanya sejak kecil. Ayo makan semuanya, ucap Yuri saat makanan mereka telah datang. Yuri menatap makanan itu dengan sangat berbinar. Melihatnya saja sudah membuat dia senang. Apalagi bisa memakan ayam utuh yang penuh dengan rempah yang pasti akan bisa menghangatkan tubuh mereka lagi setelah seharian di luar ruangan. Semuanya makan dengan lahap. Jika biasanya mereka tidak akan habis satu ekor ayam pun. Sekarang, ketiga anak remaja itu terlihat sangat lahap sekali. Begitu juga dengan Darren yang memang ingin makan makanan itu sejak awal. Yuri bahagia karena semua yang dia inginkan sekarang bisa dengan mudah tercapai. Rencana pengenalan Dion kepada publik kita percepat saja, Darren. Kenapa, Pi? Bukannya kita sudah sepakat untuk membiarkan Dion lulus sekolah dulu atau mungkin biarkan Dion lulus kuliah saja agar dia bisa merasakan bahagianya masa-masa sekolah. Tanpa ada orang-orang yang akan mendekati dirinya. Hanya demi kerja sama dengan keluarga kita saja. Jawab Darren dengan sangat lugas di sambungan telepon dengan sang papi. Akbar Zen sekarang tengah bersiap dengan semua hal buruk yang akan terjadi. Jadi, sebelum semua itu terjadi, maka akan lebih baik kalau mereka semua berbenah dari sekarang. Dengan awalan, mengenalkan Dion sebagai penerus keluarga Zen yang sah. Keadaan mungkin tidak akan mudah jika kita lama mengenalkan Dion. Ren, bisa-bisa akan banyak sekali halangan dan rintangan. Hanya untuk memperkenalkan Dion saja, ke depan publik dan juga ke depan kolega bisnis kita, yang selama ini telah menganggap Maida sebagai penerus semua kekayaan keluarga Zen dan juga penerus dari Netizen Corp. Tapi kenapa? Sepertinya, Papi sedang merahasiakan sesuatu dari Darren, ya? Tanya Darren yang sudah menerka dari nada suara papinya yang terkesan sangat terburu-buru sekali. Yuri, yang juga ikut mendengar perkataan sang mertua, juga merasakan keanehan. Tidak ada apa-apa. Papi hanya ingin semuanya cepat dan Dion bisa mengambil alih semua hak yang memang milik dia sebelum diambil oleh orang lain yang sangat serakah, yang ingin mengambil yang bukan haknya. Shirley dan Fami sedang merencanakan sesuatu. Dia bahkan juga bekerja sama dengan rekan bisnis kita yang selalu mencari masalah dan selalu ingin menyaingi Netizen Corp. Papi takut rencana itu akan melukai kita. Sehingga Dion yang tidak pernah diketahui oleh publik akan kesusahan nantinya. Ucap Akbar Zen dengan hela nafas berat. Darren akan tanyakan sama Dion dulu. Karena bukan Darren yang akan menjalani kehidupan anak remaja yang masih ingin bebas tanpa beban tanggung jawab itu. Baiklah. Papi harap kabar baik yang akan Papi dengar secepatnya sebelum terlambat. Baiklah, selamat malam. Selamat beristirahat. Iya. Kamu juga, Ren. Setelah berbasa-basi dengan papinya, akhirnya panggilan itu berhenti. Tapi Darren dan Yuri masih terlihat sangat bengong memikirkan semua itu. Apa kita bisa mengatakan semua itu? Kenapa, Dion? Sayang, sepertinya keluarga Meira semakin berbuat jahat dengan merencanakan semua hal. Dan sepertinya mereka akan memainkan opini publik untuk menjatuhkan nama baik keluarga Zen. Kita bicara dengan Dion baik-baik setelah liburan kali ini. Jika tidak memungkinkan untuk kita menyambung liburan ke Paris, lebih baik kita pulang saja.
Sepertinya papi dan mami sedang membutuhkan kamu. Sayang, kita bisa jalan-jalan nanti. Agar tidak ada perasaan kurang nyaman selama kita liburan. Gimana? Tanya Yuri, yang sekarang sudah duduk manis di atas pangkuan sang suami, yang terlihat sangat kusut sekali setelah mendapatkan telepon dari keluarganya. Liburan kali ini adalah hadiah untung Dion. Sayang, aku tidak mau. Dia merasa sangat sedih karena tidak jeti melihat menara Eiffel. Anak kita bukan anak kecil yang mudah ngambekan. Sayang, dia pasti akan sangat mengerti jika keadaan tidak sedang memungkinkan untuk kita liburan panjang. Sedangkan kakek dan neneknya sedang menghadapi masalah berduaan saja. Baiklah, aku nurut saja semua kata kamu. Sayang. Oke. Kamu ternyata suami yang sangat penurut dengan istrinya ya? Ledek Yuri sambil mencubit hidung mancung sang suami. Memang. Apapun, pasti akan aku turuti. Bahkan, jika kamu ingin nyawa aku saja, maka akan aku berikan dengan senang hati. Sayang, jangan mulai. Aku tidak mau menangis lagi malam ini. Hehehe, maaf. Sayang, ayo kita tidur lagi. Baiklah. Good night, sayang. Cuk. Good night juga, sayang. Cuk. Yuri dan Darren tidur saling berpelukan dengan sangat erat. Malam kedua di Korea Selatan. Belum juga, mereka hiasi dengan menghabiskan malam bersama, dengan bersenang-senang. Banyak sekali halangan untuk mereka melakukan hubungan suami istri di dalam kamar hotel mewah itu. Pai sayang, jagain adik dan jagain bunda ya, nak. Ayah pergi dulu. Ayah mau kemana? Teriak Dion saat melihat mobil yang biasa dipakai oleh sang ayah itu perlahan menjauh dan meninggalkan Dion sendirian di depan apartemen mereka. Dion menatap sekelilingnya yang sangat sepi sekali. Seolah tidak ada satupun penghuni apartemen yang biasanya sangat banyak itu keluar dari dalam unit apartemen mereka. Dion merasakan perasaan yang sangat aneh sekali. Tiba-tiba saja, di depan matanya, Lian menariknya dan menangis. Seorang Lian menangis, tentu saja, adalah hal yang sangat langka. Tapi entah kenapa, melihat sahabatnya menangis, dia juga ikutan menangis, seolah dia juga merasakan kesedihan. Kenapa? Semuanya seperti ini ya, Lian. Aku melihat mobil ayah melaju dengan sangat cepat sekali ke arah sana. Tunjuk Dion menatap jalanan kota Jakarta, yang anehnya juga ikutan sepi. Seolah-olah hanya ada keluarganya saja yang ada di sana dan juga Lian. Saking sepinya, semua yang Dion lihat. Ini kenapa ya, Lian? Lian menggelang dan dia memeluk sahabat yang sudah dia anggap sebagai saudara itu. Jangan sedih, Dion. Lo nggak akan sendiri. Gue akan selalu ada di sisi lo. Selamanya. Gue juga akan melindungi dan menjaga bunda beserta Diana sampai dia besar sesuai janji gue dengan ayah Darren. Diana siapa? Janji apa? Tanya Dion yang tidak mengerti dengan semua hal ini. Dadanya sesak dan air mata seolah tidak berhenti mengalir. Dion merasakan sakit di dadanya. Tapi tidak ada luka di sana. Hanya ada rasa sesak yang membuat dia merasakan sakit. Diana, adik lo, Dion. Adik kecil kita yang akan kita jaga dengan sepenuh hati. Sesuai janji kita dengan ayah. Memangnya ayah pergi jauh ya? Tadi, ayah hanya pamit seperti biasa kok. Tuh, ke jalan sana. Tunjuk Dion lagi ke jalanan yang sepi itu. Ayah Darren udah pergi jauh. Dion meninggalkan kita semua di dunia ini. Ucap Lian dengan bibir yang bergetar menahan isak tangisnya. Dion diam dan masih bengong.